Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah Geometri Analitik. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait persamaan garis lurus. Jadi seperti di dalam materi geometri yang sudah kita pelajari, disebutkan bahwa definisi garis lurus adalah kumpulan dari banyak titik ya. Jadi ada titik-titik membentuk suatu himpunan yang membentuk suatu garis lurus gitu ya. Kita mulai dari yang sederhana. Jadi bagaimana cara untuk sekarang kalau di geometri kita membahasnya itu adalah apa namanya, definisinya ya. Jadi definisi garis lurus itu gimana, bentuknya itu bagaimana, kita sudah pelajari di dalam mata kuliah geometri ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya garis lurus kemudian kita ingin tahu bentuk persamaannya. Kita mulai dari yang paling sederhana, yaitu adalah bagaimana bentuk persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y ya. Jadi seperti pada gambar apa namanya pada gambar di layar, pada gambar 1.15 terlihat ini adalah contoh garis lurus yang sejajar terhadap sumbu Y. Jadi kalau berdasarkan definisi berarti haruslah garis lurusnya ini adalah terdiri dari himpunan titik-titik ya. Jadi ini kan himpunan dari banyak titik ya, garis lurusnya ini himpunan dari banyak titik yang mana X-nya semuanya itu adalah A ya. Jadi ini misalkan adalah garis lurus L yang melalui titik P yang sejajar dengan Y ya. Jadi L-nya ini sejajar dengan Y dan melalui titik P ya, ini P-nya ya. Jadi P A, 0. Nah, jadi berdasarkan pengetahuan tersebut bahwa langsung bisa disimpulkan bahwa garisnya ini merupakan garis yang terdiri dari himpunan-himpunan titik yang titiknya itu, koordinat titiknya itu X-nya itu selalu sama dengan A ya. Jadi misalkan saya ambil di sini, bisa saja dia ternyata di sini koordinatnya itu adalah A, 5 misalkan ya. Saya pindah ke atas sedikit di sini. Nah, di sini juga ternyata koordinat titiknya itu adalah A, 7 misalkan dan seterusnya itu. Jadi adalah garis yang dibentuk dari himpunan titik yang koordinatnya X, koordinatnya ya, semuanya koordinatnya itu X-nya itu sama dengan A. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa persamaan garis lurusnya untuk yang bentuknya seperti ini adalah X sama dengan A ya. Jadi adalah persamaan garis. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui A, 0. Jadi melalui titik A, 0. Kemudian dengan cara yang sama, kalau untuk yang sejajar dengan sumbu X, maka langsung bisa, misalkan ini adalah garis L misalkan ya. Ternyata garis L-nya itu melalui titik P, yaitu 0, B ya. L-nya ini sejajar sumbu X, maka langsung bisa disimpulkan bahwa persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan B ya. Jadi Y sama dengan B ini adalah persamaan garis lurus yang melalui 0, B dan sejajar dengan sumbu X. Ya, berarti kita punya dua persamaan garis lurus yang sederhana. Yang pertama persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu X, dan yang selanjutnya adalah persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y. Oke. Oke, contohnya nanti saja dulu ya. Sekarang bagaimana persamaan garis lurus kalau yang bentuknya seperti gambar 117 gitu ya. Jadi kalau barisan itu sejajar. Bagaimana kalau seandainya tidak sejajar? Tidak sejajarnya misalkan dia itu melalui pusat titik 00 ya. Jadi misalkan terdapat garis lurus yang melalui titik pusat ya 0.
ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Terdapat garis yang melalui titik 0,0 dan satu titik yang diketahui, yaitu misalkan adalah X1 Y1. Oke. Jadi diketahuinya itu ada garis yang melalui titik 0,0 dan melalui titik X1, Y1. Sekarang bagaimana cara mencari persamaan garis lurusnya dia itu? Pertama, dari titik P saya proyeksikan ke sumbu X. Saya proyeksikan ke sumbu X ya. Jadi kalau saya proyeksikan ke sumbu X, jelas di sini misalkan P aksen ya. P aksen itu koordinatnya itu adalah X1, 0 ya. Oke. X1, 0. Kemudian setelah P saya proyeksikan, kemudian saya ambil sembarang titik yang ada pada garis, misalkan ini belum saya beri nama garisnya, misalkan garis L ya. Jadi misalkan saya tentukan sembarang titik, karena sembarang misalkan titiknya ini ya. Jadi karena sembarang berarti saya tidak tentukan koordinatnya. Jadi misalkan ini T, ini X, Y dia. Ya, jadi T, X, Y ini titik sembarang. Ya, bisa saja sebenarnya saya ambilnya itu di atasnya P bisa ya, atau agak ke bawah juga bisa ya, tapi biar gampang mengilustrasikannya, saya ambil titik T-nya itu antara 0,0 dan titik P ya. Saya tidak pas di tengah juga ini. Kemudian sama titik T-nya ini mau saya proyeksikan ya ke sumbu X. Ini sumbu X. Yaitu misalkan T aksen. T aksennya itu koordinatnya pasti X, 0. Ya. Nah, sehingga terbentuk dua segitiga, yaitu dua segitiga siku-siku, yaitu adalah segitiga O, ini misalkan adalah titik O ya. Jadi O T T aksen, dan segitiga O P P aksen, di mana kedua segitiga ini adalah sebangun. Jadi kembali lagi ke ke materi yang ada di geometri. Nah, karena sebangun berarti saya langsung saja tanpa saya ulang lagi materi kesebangunan, langsung saja saya bisa memperoleh perbandingan, yaitu O T aksen, panjang O T aksen per T T aksen ya. Itu akan sama seperti panjang O P aksen per O panjang P ya. Ini panjang P, ini panjang P aksen. Berapa panjang OT aksen? OT aksen panjangnya itu sama dengan X. TT aksen panjangnya berapa? Panjangnya itu Y ya. Ya, TT aksen ya, panjangnya TT aksen sama dengan OP, panjangnya itu adalah X1 per OY Y1. Nah, sehingga sudah kelihatan dia itu. Kemudian saya rubah bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan ya, menjadi bentuk Y sama dengan, sehingga ini diperoleh Y sama dengan Y ini kebalik ya, X1 per X. Sehingga ini adalah persamaan garis lurus yang melalui, jadi ini adalah persamaan garis lurus yang melalui 00 dan X1, Y1 ya. Jadi bisa dipahami tuh. Oke, sehingga ini diperoleh, nah ini ya, jadi Y sama dengan Y1 per X1 X. Oke. Kemudian nanti ada yang namanya kemiringan ya, atau gradien ya. Seperti saja. Tahu langsung saja ya. Jadi kemiringan. Jadi bisa dilihat bahwa kemiringannya itu adalah ini ya. Jadi kemiringan suatu garis ya, gradien ya, kemiringan atau gradien
gradien itu didefinisikan sebagai M. M-nya itu ternyata sama dengan, jadi kalau di sini ada alfa ya, sama dengan tangan alfa. Tangan alfa sama dengan apa dia itu? Tangan alfa itu kalau dalam segitiga ini, tangan itu adalah samping, yaitu sama dengan Y1 kalau pada segitiga OPP aksen ya, pada segitiga yang besar, yaitu sama dengan Y1 per X1. Ternyata sama dengan ini dia itu, sehingga persamaan yang ini bisa juga dituliskan sebagai YMX ya, atau YM1 gini ya, biar kelihatan dia tuh kalau koefisiennya. Jadi ternyata sama dengan gradien dikali kemiringannya dikali dengan X dia itu. Oke, itu kemiringan ya, atau di modul ini dia disebut sebagai tanjakan ya, tanjakan. Nanti kemiringan itu bisa negatif bisa positif ya. Negatif atau positif itu bisa dilihat dari alfanya ya. Jadi kalau alfanya ini lancip ya, jadi lancip itu pasti kemiringannya positif dia. Terus juga kalau alfanya dia itu tumpul, maka bisa dipastikan kemiringannya itu negatif. Nah, sekarang bagaimana kalau mengetahui memperoleh persamaan garis lurus yang diketahui melalui dua buah titik dia itu. Oke, saya tuliskan dulu. Ya, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan sembarangin dulu. Nah, diketahui ada garis lurus L, ini L, dia tuh diketahui, yang diketahuinya itu garisnya itu melalui dua titik dia itu. Jadi misalkan P dan Q dia itu. Jadi melalui P dan Q, P-nya itu sama dengan koordinat P-nya itu misalkan X1, Y1 ya. Kemudian Q-nya itu koordinatnya itu adalah X2, Y2 ya. Aduh, sorry. Nah, dari P dan Q ini saya buat segitiga siku-siku ya. Bisa buat segitiga siku-siku ya. Jadi misalkan dari titik P ini saya tarik garis yang sejajar dengan sumbu X, dan juga dari Q saya tarik garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya, misalkan di sini adalah R ya. Jadi pertemuannya itu adalah R dia itu. Ya. Kemudian saya tentukan sembarang titik lagi. Jadi sembarang titik tidak diketahui ya. Jadi kalau ini jelas ya. Jadi kalau P-nya itu adalah X1 Y1, Q-nya itu X2 Y2, berarti R-nya itu sama dengan X2 Y1 ya. Karena R-nya ini letak koordinat X-nya itu sama dengan Q, sedangkan letak koordinat Y-nya itu sama dengan P dia, jadi X2, Y1. Kemudian saya tentukan sembarang titik lagi, misalkan T. Jadi sembarang titik di sini ya. Biar gampang ilustrasinya saya letakkan di antara P dan Q. Nah, karena sembarang berarti koordinat titik T-nya itu adalah X, Y. Dengan cara yang sama saya buat segitiga lagi di sini. Misalkan di sini adalah P, Q, R, oke, S di sini ya. Nah, jadi saya tarik garis jajar ya, atau aslinya T-nya saya proyeksikan ke garis PR ya, garis PR dia itu. Nah, karena diproyeksikan ke garis PR, berarti bisa disimpulkan bahwa
koordinat S-nya itu sama dengan X, Y1 ya, S ini ya. Nah sekarang dengan cara yang sama, yaitu kita peroleh dua segitiga siku-siku, yaitu PTS dan segitiga siku-siku PQR yang sebangun ya, sebangun ini ya, sebangun. Karena sebangun berarti saya bisa menuliskan yang pertama adalah sepanjang PR dibanding panjang QR. Panjang QR itu akan sama sebanding ya, sama dengan PS, panjang PS sebanding panjang TS. Berapakah panjang PR? PR itu panjangnya adalah X2 min X1 ya. Sedangkan QR ya, PR QR itu adalah Y2 min Y1 ya, ini ya, Y2 min 1, PR itu adalah X2 min X1 ya. Sama dengan kalau PS itu adalah X min X1 ya. Kalau TS itu adalah Y min Y1 dia itu ya. Sehingga diperoleh ini. Jadi diperoleh terakhir itu adalah X2 min X1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per Y min Y1 ya. Atau bisa juga saya tuliskan sebagai, jadi kalau dikali silang ya, ini hanya masalah penulisan saja yang umum kalian ketahui. Nah, sehingga diperoleh ini. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang melalui, jadi diketahuinya itu dua titik dia. Jadi yang melalui X1 Y1 dan X2, Y2 dia itu ya. Bentuk yang ini oke, kita cari kemiringannya dulu. Jadi kalau dari persamaan ini, jadi misalkan ini alfanya ada di sini ya, berarti tangan alfa dia itu sama dengan panjang QR ya, misalkan yang besar ya, QR per PR ya, QR per PR. Ternyata kemiringannya ya, M-nya ya, M-nya itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga dari persamaan garis yang terakhir, yang ini ya, oke. Atau dari yang ini saja ya, dari dari yang ini. Oke, dari yang ini bisa saya tuliskan sebagai Y min Y1 sama dengan X min X1 dikali dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dia itu ya. Atau ini ternyata sama dengan Y min Y1 per X min X1 dikali dengan M. Ya, M. Atau ini bisa diperoleh menjadi bentuk Y min Y1 sama dengan MX min
mx1, atau y sama dengan mx kemudian plus y min mx1 plus y1 ya. Nah, dimana yang ini ini misal, jadi misal ini sama dengan C, sehingga bisa dituliskan y sama dengan mx plus c dia itu ya. Nah, jadi diperoleh persamaan standar persamaan garis yaitu y sama dengan mx plus c dia itu. Jadi ada koefisiennya dia itu. Atau juga bisa dituliskan kalau yang ini ya, dari yang mana, oke, yang kalau yang ini ya, ini adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Nah, kalau yang ini adalah persamaan garis yang melalui satu titik saja, melalui x1, y1 ya, x1, y1, dan kemiringannya sama dengan m dia, dengan kemiringannya dan kemiringannya adalah m ya. Jadi kalau diketahuinya garisnya itu adalah melalui satu titik saja dan diketahui kemiringannya, maka langsung bisa dimasukkan ke rumus yang ini ya, tuh. Dan ini adalah bentuk standar dari persamaan garis ya, jadi y sama dengan mx plus c ya. Kemudian ada juga bentuk umumnya ya, jadi bentuk umumnya ini dituliskan sebagai ax plus by ax plus by ini oke. Mungkin biar beda ini saya tidak beri c ya. Jadi misalkan y sama dengan mx, ini misalkan bukan sama dengan c ya, misal sama dengan n ya, n, ini n ya. Sedangkan kalau jadi ini standar ya, standar kemudian sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan umum garis ya. Jadi misalkan agar bentuknya sama seperti yang di atas, berarti harusnya diambil A nya itu sama dengan M, B nya itu min 1 ya, B nya min 1, kemudian C nya itu sama dengan N, maka balik ke atas ya. Jadi ini persamaan umum garis dia, AX plus BY plus C sama dengan 0 dia itu ya. Jadi itu persamaan garis. Kemudian misalkan ada berapa contoh. Oke, saya mulai sekarang dengan contohnya. Contoh yang pertama, diketahui titik A, ini yang pertama ya. Diketahui titik A 4,7, tentukanlah persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik A. Tentukan pula persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A. Jelas ya. Yang pertama, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X ya, dan melalui titik A, yaitu Y sama dengan 7 dia. Oke. Sedangkan yang kedua, persamaan garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A, persamaannya adalah X sama dengan X, kok X sama dengan A, X sama dengan 4 ya, X sama dengan 4. Kemudian contoh selanjutnya, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 00 dan P min 2,5. Tentukan pula tanjakan atau kemiringan ya dari garis lurus tersebut ya. Oke, jelas persamaan garisnya yang melalui melalui titik pusat ya, dan satu titik lainnya. Tadi rumusnya itu adalah Y sama dengan Y1 per X1 dikali dengan X, sehingga diperoleh persamaan garisnya lurusnya itu adalah Y 5 per min 2 X ya, dimana kemiringannya M nya itu sama dengan min 5 per 2 dia. Oke, udah ya.
Kemudian contoh, tentukan tanjakan dan persamaan garis lurus melalui titik 0 dan mengapit. Oke. Ini ditanya kemiringannya ya, diketahui tapi alfanya dia. Berarti kan tinggal ditentukan tangannya saja dia itu. Jadi misalkan L. Jadi yang diketahui garis L ya, kemudian diketahui titik sudutnya itu 60 derajat. Kalau ditanya kemiringan garis L ya berarti M-nya itu sama dengan tangan 60 dia itu. Nah, berapa dia tangan 60? Kemudian kalau yang ini dia itu ini ya. Jadi ini kan min 60. Ini ke sini berarti sama dengan 150 dia harus ya 150 kurang lebih mungkin. Sorry. 90 sini 60 30 120 ini ya. Ini 120 dia ke sini ini. Ya berarti kemiringannya yang ini sama dengan M-nya itu sama dengan tangan 120. Oke, tinggal dihitung saja itu. Dan diketahui titik A dan B, A-nya itu 1,4, B-nya itu 3,-2. Tentukan kemiringan ya atau tanjakan dan persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B. Oke, dari persamaannya dulu. Jadi persamaan garis lurus yang yang diketahui melalui dua titik ini kan, yang sudah kita dapatkan barusan. Sehingga diperoleh Y min plus 2 ini ya. Kemudian 4 plus 2 X min 3 per 1 min 3 sama dengan Y plus 2 per 6 sama dengan X min 3 per min 2 ya, atau diperoleh min 2Y min 4 sama dengan 6X min 18 ya, atau min 2Y sama dengan 6X min 14 ya, atau Y sama dengan min 3X plus 7. Kemudian kemiringannya, jelas kemiringannya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, yaitu sama dengan berapa? Sama dengan min 2 min 1 per 3 min 1. Ini sama dengan min 3 per 2, betul ya? Y2 min Y1 salah. Min 2 min 4 per 3 min 1. Min 6 per 2 sama dengan min 3 ya. Atau aslinya harusnya kemiringannya langsung saja koefisien variabel X nya dia. Oke, apakah ada contoh lagi? Tentukan persamaan garis lurus yang kemiringannya sama dengan setengah dan melalui 0,4. Oke, jadi tadi rumusnya itu adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Berarti Y min 4 sama dengan setengah dikali ini X ya, ini X min 0, berarti sama dengan Y sama dengan setengah X plus 4. Oke, sangat gampang. Dan ada contoh lagi, carilah persamaan garis lurus yang melalui titik 1,2 dan mengapit sudut 135 dengan sumbu X arah positif ya. Jadi maksudnya kalau digambarkan itu (135) harusnya
titik min 1,2 dulu di mana. Oke, saya tidak gunakan ini. Oke, sekarang titik min 1,2 kurang lebih di sinilah ya. Jadi ini adalah min 1,2. Kemudian dia itu membentuk sudut ini, membentuk sudut 135. Jadi ini garisnya ya, membentuk sudut. Nah, berarti yang pertama caranya kita rubah dulu sudutnya itu menjadi kemiringan ya. Jadi M-nya itu kan sama dengan tangan 135 derajat. Nah, berapa tangan 135 derajat? Tangan 135 derajat itu min 1 ya. Jadi M-nya ini min 1. Berarti langsung saja dia itu dimasukkan ke bentuk Y min 2 sama dengan min 1 dikali X plus 1 ya. Jadi Y min 2 sama dengan min X min 1, Y sama dengan min X plus 1. Jadi ini jawabannya. Oke, ini bentuk umum ya, bentuk umum. Ini bentuk umum persamaan garis. Nah, dari bentuk umum persamaan garis itu ternyata bisa diketahui beberapa sifatnya dia itu. Yang pertama, kalau A-nya 0 dan B-nya tidak sama dengan 0 dan C-nya tidak sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan min C per B. Kondisi ini merupakan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y di titik 0, min C per B. Itu ya. Jadi kita punya persamaan garis lurusnya ya. Jadi kita punya persamaan garis lurusnya. Jadi AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi dari persamaan garis lurus, persamaan umum garis lurusnya kita langsung bisa mengetahui bentuk garisnya deh. Jadi bentuk garisnya kita tidak tahu. Jadi langsung persamaannya yang kita ketahui. Yang kedua, kalau B-nya sama dengan 0 dan A-nya tidak sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0, maka diperoleh persamaan X sama dengan min C per A. Kondisi ini merupakan persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu X di titik min C per A 0. Kemudian kondisi yang ketiga, kalau C-nya 0, A-nya tidak 0, B-nya tidak 0, maka diperoleh persamaan Y sama dengan min A per BX. Kondisi merupakan persamaan garis lurus melalui titik asal 0 dengan kemiringannya M sama dengan min A per B. Kemudian jika A dan C-nya 0, maka diperoleh persamaan Y sama dengan 0 yang merupakan persamaan sumbu X. Kalau B dan C-nya 0 dia itu, maka diperoleh persamaan X sama dengan 0 yang merupakan persamaan sumbu Y. Kemudian ada kasus yang keenam, jika A, B, C-nya semuanya tidak 0 dia, maka bentuk umumnya berubah menjadi Y sama dengan min A per BX min C per B. Jadi persamaan ini menyatakan persamaan garis lurus dengan kemiringannya itu min A per B dan melalui sumbu Y di titik 0, min C per B dia itu. Misalkan ini ada contoh, tentukan koordinat titik potong dengan sumbu koordinat dan tanjakan garis 3x min 5y plus 15 sama dengan 0. Kemudian gambarlah garis tersebut. Oke, kelihatan dia itu ABC-nya itu kan tidak 0 ya. Tidak 0 berarti langsung saja dia itu memenuhi kondisi yang nomor 6 dia itu. Ya. Karena memenuhi yang nomor 6, maka bisa dilihat bahwa titik potong dengan sumbu koordinat dan tanjakannya ya. Atau langsung saja dikerjakan ya. Pertama, kalau mau mencari kemiringannya ya. Jadi kalau mau mencari kemiringannya tinggal rubah ke bentuk Y sama dengan ya. Jadi ini jadi 5Y sama dengan 3X plus 15 ya. Berarti Y sama dengan 3 per 5X plus 3. Berarti yang pertama M-nya itu sama dengan 3 per 5 dia itu. Kemudian cara cari titik potongnya sama seperti mungkin di SMA ya. Berarti kalau mau mencari titik potongnya, misalkan mau mencari titik potong terhadap sumbu Y, berarti Y-nya kita nolkan ya. Jadi titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y,
Berarti y-nya itu kita akan pada ketika memotong sumbu y, jelas kan dia itu diperoleh y-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga 0 sama dengan 3/5x plus 3. Jadi diperoleh min 3 sama dengan 3/5x, ini x ya, berarti x nya itu sama dengan min 3 dikali 5/3 sama dengan min 5, sehingga diperoleh titik potongnya itu adalah min 5,0. Sedangkan kalau titik potong, ini gambarnya itu gambarnya, sedangkan titik potong dengan sumbu sumbu x, titik potong sumbu x. Nah, ketika memotong sumbu x berarti x nya dia sama dengan 0. Kalau x nya sama dengan 0 diperoleh y sama dengan 3 dia itu, sehingga koordinat titik potongnya itu adalah 0,3. Terus bagaimana gambarnya? Tinggal ini saja ya, betul ya. Jadi tinggal digambar titik potongnya, dan ya, jadi untuk menggambar suatu garis itu sama seperti di teorema geometri. Untuk menggambar garis minimal harus diketahui 2 titik. Jadi misalkan ini diketahui titiknya itu adalah titik potongnya ini. Jadi tinggal dicari koordinat titik potongnya, kemudian tarik garis yang melalui kedua titik tersebut ya. Sehingga diperoleh ini adalah persamaan garis gambar dari garis yang persamanya 3x min 5y plus 15 sama dengan 0. Oke, mungkin itu saja materi terkait persamaan garis lurus. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di media yang sudah tersedia. Semoga dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.